Monggo yang namanya dana desa ini betul-betul dimanfaatkan khususnya oleh ibu-ibu. Mboten namung bangun tok ae, tetapi juga peningkatan kapasitas panjenengan, keterampilan panjenengan, termasuk edukasi-edukasi terkait dengan kesehatan, pendidikan, niku harus juga dilakukan proses usulan-usulan dan digagas oleh ibu-ibu pada siang hari ini. Ngoten nggih. Mboten kathah kula nyampaiaken. Namung niku ibu-ibu sekalian, monggo selamat berdiskusi, kinten-kinten mangke usulane nopo. Mudah-mudahan usulannya nanti betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi generasi yang akan datang nih, wow, supaya gak stunting, supaya sehat, supaya pinter, dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai TPK, kemarin itu ada kendala. Kendala itu saya akan mendata Catin dari tugas dari kecamatan itu 3 bulan sebelum menikah itu harus didampingi. Ternyata saya akan mendampingi, dia itu belum melapor di desa atau di KUA. Terus saya secara halus saya ditolak seperti itu. Katanya saya belum daftar kok sudah didata. Lah ibu akan mendata apa seperti itu? Terus gimana ya Pak ya solusinya? Saya minta pendampingan dari desa atau dari remaja-remaja itu diberitahu kalau ada kader TPK yang akan berjalan sebelum nikah. Pendataan dari desa, TPK sudah mendata dahulu. Kompakan di tempat pos kami terutama itu kemarin ada ibu hamil, kami kader berlima ini nggak tahu, ujung-ujung udah 9 bulan terus lahir. Ini yang dekat itu juga nggak tahu, saya Bu Danu juga nggak tahu. Nah ini berarti usulan kegiatan pertama harus ada penyuluhan dan sosialisasi tentang adanya kegiatan posyandu. Di sini yang bekerja sama antara bidan, perawat, dan juga kader terutama. Dan juga harus ada keaktifan kader, terutama di sini kader balita. Ini permasalahannya dengan stunting. Kalau kita tidak tahu ada ibu hamil, ujung-ujungnya tadi yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, ujung-ujungnya ibu hamil langsung melahirkan, kita nggak tahu nutrisi yang diasup oleh ibu hamil tadi, kita juga nggak tahu.
maka kita sebagai kader kesehatan harus aktif untuk sosialisasi ke ibu hamil, ibu janin, dan juga balita. Kalau besok ada posyandu, kita harus woro-woro. Yang kedua, permasalahannya malu datang ke posyandu karena kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Ada juga masalah ibu hamil yang malu karena umurnya sudah tua, saya kok hamil, atau saya masih kecil sudah hamil, jadi malu ke posyandu. Nah, itu permasalahan kita, maka dibutuhkan juga untuk sosialisasi dan juga penyuluhan dari kader dan juga ibu perawat. Dan itu tidak adanya riwayat pencatatan pada pasien balita. Misalkan ada pasien yang batuk pilek lama gitu ya, itu tidak ada pencatatan riwayatnya, itu sakit mulai kapan, selama ini minum obat apa saja, kita nggak pernah tahu. Dan yang kita butuhkan itu nanti dari pemerintahan desa, kami mohon pengadaan kartu untuk mengetahui pemeriksaan dan pengobatannya selama ini, seperti yang kayak di rumah sakit itu loh Pak, riwayat dari riwayat pasien tadi. Yang keempat, adanya remaja yang bermasalah. Nah, ini yang kita hadapi, kayaknya ini sudah viral di desa kami, itu remaja-remaja yang depresi. Nah, itu ada salah satu di blog itu yang setiap hari itu itu ngambil sampah, mengut sampah itu kasihan nanti kalau kita dibiarkan, karena kita juga manusia, kita harus punya harus care dengan yang seperti itu. Maka kita membutuhkan pendampingan itu, apa itu dari perangkat, apa itu dari kader, itu kami membutuhkan. Dan mohon nanti untuk di pemerintahan desa, mohon diberi kegiatan untuk warga yang seperti itu. Misalkan ada remaja yang memang butuh pekerjaan seperti itu, kalau lebih ke yang positif itu nanti insya Allah depresinya akan hilang. Terus juga dibutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, karena mereka tidak tahu keluh kesahnya apa. Kalau ke orang tuanya dia malu, ke temannya malu. Lah kami butuh kayak psikolog, dibutuhkan tempat, apa itu di balai desa, apa di mana gitu. Yang pertama, permasalahan yang muncul yang kita gali dari anggota, yaitu yang dialami oleh TPK, yaitu tim pendamping keluarga. Ini ketika mendatangi calon pengantin, itu kadang-kadang merasa kesulitan untuk mengajak calon pengantin ini untuk diperiksa kesehatannya. Padahal TPK ini membutuhkan data yang harus dilengkapi dalam LC-MIL. Ketika calon pengantin ini susah untuk diberikan pengarahan atau diajak untuk memeriksakan diri, otomatis data yang didapat oleh TPK ini menjadi tidak lengkap. TPK sepertinya sudah berupaya, namun calon pengantin kadang-kadang tetap saja tidak mau. Nah, ini permasalahan yang muncul, sehingga sepertinya tim pendamping keluarga ini masih membutuhkan bapak-bapak perangkat ataupun mungkin dari PKK atau tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penyuluhan kepada calon pengantin. Usulan kami untuk mengadakan sosialisasi ke remaja putra maupun putri, di mana remaja putra maupun putri ini nanti diharapkan
ke depan ketika mereka nanti akan menjadi calon pengantin, mereka sudah paham ya apa yang mesti harus dilakukan di awal sebelum mereka melakukan pernikahan. Sehingga sosialisasi untuk remaja putra dan putri perlu kita lakukan, di mana melibatkan remaja putra dan putri, kemudian bapak-bapak perangkat, tokoh agama maupun tokoh perempuan ya. Jadi yang pertama kita mengadakan sosialisasi. Yang kedua, untuk lebih memperkuat kegiatan itu, kita membentuk BKR, yaitu Bina Keluarga Remaja. Kalau nanti BKR ini ada dan jalan, insya Allah untuk kegiatan yang dilakukan oleh TPK mendampingi calon-calon pengantin, insya Allah tidak akan kesulitan. Itu usulan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang kedua yaitu adanya bayi atau balita yang sering tidak datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan, sehingga kita khawatir nanti akan susah terdeteksi seandainya ada kemunculan stunting, karena seringnya bayi yang tidak dibawa ke posyandu. Usulan kami, karena kader posyandu sudah berupaya mendatangi dan sebagainya, rupanya masih tidak bisa untuk datang ke posyandu. Jadi mengusulkan juga sosialisasi, jadi kegiatan sosialisasi khusus untuk ibu bayi dan balita untuk pentingnya datang ke posyandu. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya efektivitas pemberian PMT di posyandu yang terlihat dari hasil penimbangan pada tiap-tiap posyandu, terlihat kenaikan BBM-nya kecil. Ini ibu-ibu mengeluhkan, bapak-bapak non sewu, ini sepertinya PMT yang diberikan di posyandu ini kurang, Pak. Biar gak tiap posyandu diberi kacang hijau. Nah, melihat tadi dari ahli gizi yang ada di puskesmas tadi, sedini mungkin bayi dan balita ini sudah kita perkenalkan dengan makanan sempurna atau makanan lengkap, ada nasi, ada sayur, ada buah, dan ada proteinnya, Pak. Kalau selama ini kita Bu, besarnya Bu di posyandu tergantung ya. Artinya kalau diteruskan dibagi dengan balita, jenengan itu berapa mantepnya per bayi itu? 2000 lah, Pak. 2000 Pak, kurang Pak. Saya mengusulkan ditambah. Paling tidak itu 5.000. Tuh ya, paling tidak itu 5.000. Ini kan hanya usulan. Kita doakan usulannya, yaitu penambahan dana untuk PMT agar ke depan bisa diberikan PMT yang memenuhi kebutuhan balita. Banyaknya balita yang sering absen atau tidak hadir ketika posyandu. Nah, balita-balita yang tidak hadir ini tadi dikhawatirkan justru itu adalah sumber atau terdeteksi stunting, dikhawatirkan. Maka dari itu sekali lagi kuncinya ternyata ada di sosialisasi, gitu. Rata-rata tadi semuanya solusinya adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada ibu, bayi dan balita tadi mengenai pentingnya datang ke posyandu dan juga mengenai PMT. PMT tadi yang ternyata dihitung-hitung per anaknya hanya ada budget 2.000, yang katanya cuma dapat kacang hijau saja. Semoga ditambah ya Pak. Usulannya tadi ditambah 5.000 per anak. Kasih mau. Itu kata saya baru saya kirim ya Pak.
Oke. Yang tadi solusinya adalah menambah budget, semoga bisa dikabulkan ya, diaminkan bersama. Terus yang dari kelompok 1 tadi juga luar baru teput-teput loh Pak Leni gua. Untuk selanjutnya adalah keluhan mengenai adanya ibu-ibu yang malu datang ke posyandu karena mungkin kurang bersosialisasi atau mungkin ya malu karena wis tuwek kok meteng maneh misalnya ngoten. Nah, sekali lagi solusinya ternyata adalah sosialisasi, karena memang sosialisasi ini penting sekali. Tapi sayangnya ketika ada sosialisasi tidak semuanya mau datang. Nah, itu juga jadi masalah baru sebenarnya ya. Kalau boleh saya mau mengusulkan sedikit gini Pak. Kalau sosial media semuanya kan ada, tapi tidak semua punya Facebook. Kalau misalnya mau ada sosialisasi digital, kan sekarang bisa sebenarnya. Tidak semuanya punya Facebook, tidak semuanya punya Instagram. Tapi kalau WhatsApp, insya Allah semuanya setidaknya di tiap rumah itu pasti ada. Dan sekarang ada yang namanya fitur WhatsApp channel, atau yang satu arah, hanya admin saja yang bisa mengirim. Karena kalau misalnya grup itu kan nanti ketumpuk-tumpuk informasinya, chat, komen dari segala macam arah pasti akan ketumpuk. Nah, kalau WhatsApp channel itu nanti bisa satu arah. Jadi misalnya nanti adminnya mengirim informasi, setidaknya itu ada informasi yang ditangkap gitu loh, tidak sampai tertumpuk. Tapi PR-nya juga, jadi harus ada adminnya, harus ada yang membuat sosialisasinya. Kalau misalnya poster di Canva atau bikin video-video, nah PR-nya nanti juga itu harus ada yang membuat. Itu mungkin solusinya kalau ternyata sosialisasi offline itu nanti tidak semuanya bisa datang. Opsi kedua. Terus terkait remaja bermasalah yang mungkin ada di Desa Poncokusumo, salah satu contohnya adalah remaja yang mengidap depresi, yang mana untuk sekarang ini sepertinya masih belum ada penanganannya. Jadi diharapkan untuk mungkin pihak terkait bisa perangkat, bisa kadin kesehatan untuk membantu memfasilitasi, misalnya kalau karena dia ini mungkin kemungkinannya depresi, bisa dirujuk untuk konseling dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tadi, apakah ada yang kurang?